Kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Serta Presiden Jokowi merasa ada yang meninggalkannya ramai-ramai menjelang akhir jabatannya. Padahal kata dia biasanya pihak tersebut datang dengan ramai-ramai. Ramai-ramai meninggalkannya. Ramai-ramai pergi. Kira-kira kalau orang ramai-ramai pergi dari Jokowi, pergi kemana dia? Ya kedua saja, kalau nggak ke Hambalang, ke Kertanegara. Oke? Nah kalau Hambalang atau Kertanegara itu dianggap sebagai keberlanjutan, kenapa dia risau? Jadi bukan karena tiba-tiba partai-partai di Kim ini plus. Kim plus maksud saya itu menyadari bahwa demokrasi akan tertutup kalau masih dipaksakan model semacam Kim plus ini. Tapi sekaligus tragedi karena juga terlihat bahwa yang disebut sebagai keketatan pengendalian politik oleh Presiden Jokowi terhadap Kim plus itu berakhir. Dan itu yang mungkin harus kita sebutkan sebagai jarak antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebetulnya merenggang. Bicara Jokowi merasa ditinggalkan. Ya, pergi beramai-ramai, datang beramai-ramai, meninggalkannya juga beramai-ramai. Coba kita bacakan. Jadi ini bukan karena subjektivitas, tapi karena ada masalah dengan legitimasi Gibran. Bukan legitimasi Prabowo, karena Prabowo punya partai dan dia berhak untuk mengusung atau mencalonkan ketua umumnya. Tetapi Gibran kan tetap dipaksakan oleh sistem dinastinya Jokowi. Jadi kita mesti bedakan antara keterangan yang datang dari kehendak untuk menegakkan konstitusi dan keterangan yang berasal dari upaya untuk ngompori atau adu domba. Itu dua hal yang selalu harus kita pisahkan. Jadi politik itu seperti main-main saja jadi. Katanya hari ini sepakat, kita besok beda. Tapi kan bedanya itu nggak main-main. Bedanya itu berbuah 2 menteri dari Nasdem dipenjarakan, yaitu Syahrul Yassin Limpo dan Johnny G. Plate. Luar biasa kan? Lalu seberat itu Surya Paloh masih mengundang dan memaafkan. Ada 2 kemungkinan. Surya Paloh berhati besar, berjiwa besar, atau ada yang dia takutkan. tetapi sekali lagi kondisi psikologi rakyat kan melihat bahwa ada jarak akhirnya antara Prabowo dan Jokowi. Dan jarak itu normal aja, diterangkan apa tidak diterangkan itu sudah terjadi. Karena apa? Karena peristiwa demonstrasi mahasiswa kemarin itu 2-3 hari lalu itu yang menjadikan orang melihat jaraknya terjadi. Pada akhirnya jaraknya terjadi atau terbentuk. Nah ini yang jadi spekulasi sejauh apa jarak itu akan melebar atau bahkan justru menyempit lagi. Ya Anda sekarang ya kan mengidolakan, mengelulukan Jokowi, begitu dia tidak berkuasa lagi dan sudah dekat-dekat dengan pengadilan misalnya, lari semua. Tidak ada yang mau standing in front of Jokowi ya. Kalau Jokowi diproses, proses kami dulu. Kan nggak ada begitu. Adanya keretakan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang itu juga sudah dibantah oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita juga selama ini mencermati itu ada satu kelompok masyarakat yang pada dasarnya mereka menyatakan yes untuk Pak Prabowo dan tapi tidak untuk Gibran.
Dan mereka inilah yang menginginkan Pak Prabowo itu segera menyatakan bahwa dia itu bukan afiliasi politiknya Pak Jokowi, begitu. Apalagi kalau kita lihat sejarah, ya, perkenalan Surya Paloh dan Jokowi tidak lama. Surya Paloh bukanlah orang yang kenal puluhan tahun dengan Jokowi, tapi kenal ketika Jokowi menjadi presiden. Sekali lagi tepat apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo bahwa dia tidak retak dengan Jokowi.